Bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan berjuta ampunan dan kebaikan dilipat gandakan. Waktu dimana turunnya Al-Quran yang jadi pedoman lagi tuntunan. Bener gak sih jadi arahan? Atau justru gak ada perannya dalam kehidupan? Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Jihan. Hari ini lagi sama dua temanku nih, Zayan, Zahra, dan Zainina. mau bicarain tentang Al-Quran. Emang seberapa relate-nya sih sama kehidupan? Oke, mungkin yang pertama aku pengen tahu dari Zahra. Kira-kira Al-Quran bagian mana yang menurut Zahra tuh relate banget gitu? Oke, kalau aku ya Ji, ayat yang paling berkesan itu ada di surat Al-An'am ayat 59. Jadi ayat ini tuh ngajarin kalau emang gak ada yang namanya kebetulan dalam kehidupan. Yang kita rasakan, cobaan, beban, benturan, itu sudah diatur Tuhan. Bahkan di ayat ini Allah ingatkan daun yang berjatuhan, sebuah biji dalam kegelapan, hatta sesuatu yang kering dan basah pun sudah Allah tentukan. Dan itu dicatat di dalam kitab yang tersimpan. Wow. Jadi ya Jini, mungkin kita sering bertanya-tanya, terus kita sering meragukan gitu. Kenapa nih saat ini kita berada di sebuah lingkungan yang jauh dari mimpi dan angan? Iya gak sih? Iya. Kenapa bersama dia, kamu, mereka, kita nih dipertemukan? Aku kadang mikir kayak gitu. Nah, kenapa tempat ini yang jadi singgahan? Terus kenapa juga takdir ini yang harus kita jalankan? Kenapa nggak seperti ini dan itu yang sesuai sama harapan? Itu tadi Ji, ini rencana Tuhan, ini rencana Allah, ini maunya Allah, dan ini pilihan Allah. Semuanya sudah Allah persiapkan. Kita nih Ji ada di sini, dan orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini itu sudah menjadi pilihan. Kenapa kita didekatkan? Kenapa kita dipertemukan? Pertama, mungkin ada ilmu yang ingin Allah sampaikan melalui teman. Ada seutas pesan yang Allah titipkan melalui kawan berupa cobaan. Benar-benar. Ada sebuah cinta yang Allah kirimkan melalui permasalahan yang tak bertepikan. Karena itu, tak ada yang namanya kebetulan. Daun yang jatuh pun sudah Allah gariskan kapan waktunya ia jatuh. Apalagi sebuah kehidupan, ya gak? Iya benar. Tentu sudah Allah atur sebaik mungkin untuk hambanya agar mau mengambil pelajaran. Mungkin itu kajian alasan kenapa ayat ini sangat-sangat berkesan. Wow, deep banget sih Zahra. Bener, emang gak ada yang namanya kebetulan. Semuanya tuh udah Allah tetapkan, udah Allah gariskan. Jadi buat apa kita tuh gelisah sama sesuatu yang udah pasti gitu. Iya gitu. benar banget. Kalau misalkan udah ada bisikan dari setan nih, buat apa aku hidup gak guna banget gitu. Nah ingat aja gitu ayat ini. Oh enggak, aku ini diciptakan bukan sembarangan. Aku ini diciptakan udah Allah takdirkan, udah Allah tentukan. Tinggal kita mikir apa sih yang harus kita lakukan, peran apa sih yang bisa kita mainkan. Nah habis itu kita kerjain deh. Wow, makasih Zahra buat insight-nya. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Zainina. Kira-kira di Al-Quran bagian mana? Atau ayat Quran yang mana yang jadi favoritnya Zainina? Kalau aku, ayat Al-Quran itu menurutku semuanya favorit ya. Karena selalu ngasih insight yang baru untuk hidup kita. Tapi aku punya satu ayat andalan nih Jihan. Ayat yang selalu aku jadiin motivasi ketika aku ngerasain kegelisahan atas dosa-dosa yang udah aku perbuat. Emang ayatnya yang mana tuh? Ayatnya ini Allah mention di surat Az-Zumar ayat 53. Ayat yang mana ngasih tahu aku kalau cinta yang kita dapat dari Allah itu beda banget sama cinta yang kita dapat dari manusia. Coba kalau kita pikir, mana lagi sih orang yang bakal setia sayang sama kita padahal kita udah ngelakuin hal yang gak dia suka selain Allah, ya kan? Benar-benar. Ternyata Ji, gelisahan aku rasain ini juga dirasain sama orang-orang Mekah. Jadi mereka itu pernah berputus asa juga dari ampunan Allah atas dosa-dosa yang udah mereka lakuin di zaman jahiliyah. Terus gimana tuh? Terus, nah ya udah, ayat ini tuh jadi jawaban cintanya Allah untuk mereka, jawaban cinta Allah juga ke kita ketika kita berada di titik asa, merasa kalau diri kita ini nggak pantas untuk jadi orang baik. Karena di sini kan Allah bilang kalau Allah bakal mengampuni dosa semuanya. Maka dari itu kita nggak boleh berputus asa. Oke. Terus aku mau nanya deh,
Kira-kira gimana tanggapannya Zainina nih buat orang-orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan dosa? Alasannya sih kan Allah Maha Pengampun gitu loh. Jadi nggak apa-apa dong aku ngelakuin dosa, ntar aku tobat, terus Allah ampuni deh. Kalau kayak gini, tanya aja sama orangnya. Emang kamu bisa jamin umur kamu sampai kapan? Iya. Iya kan? Gak bakal tahu. Iya, maka dari itu, jadi cukup jadikan kematian itu jadi nasihat terbaik untuk hidup kita. Kalau misalkan nih ada orang yang beralasan, kan manusia itu makhluk khata wa nisyan. Terus gimana tuh? Benar sih, emang gak ada orang yang dia itu luput dari kesalahan ya kan. Hatta Rasulullah aja yang udah Allah maksum juga melakukan kesalahan ya kan. Yang melakukan berbuka masam yang ada di surat Abasanya itu. Nah, tapi Rasulullah juga jelasin nih di hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, ternyata Ji, satu hadis ini tuh udah bisa jadi kesimpulan dari percakapan kita loh, Ji. Emang gimana tuh kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama, kita ini Rasulullah perintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada. Apa sih arti takwa, Ji? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Ia larang. Iya. Nah, dan jangan lupa untuk jadiin kematian itu untuk jadi nasihat terbaik untuk hidup. Nah, yang kedua, Rasulullah juga nyuruh kita untuk ngiringi keburukan dengan kebaikan. Nah, yang tadi Jihan tanyain, kalau ada orang nih yang ngelakuin kesalahan, terus apa yang harus kita lakuin? Ya udah, langsung kerjain aja perlakuan yang baik, biar bisa menghapus kesalahan yang udah kita lakuin tadi, kayak gitu. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Biar jangan lupa untuk bergaul dengan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan menebar cinta dan kasih sayang di antara mereka seperti yang udah kita dapat dari Sang Maha Cinta. Masya Allah. Wow, mantap nih dari Zainina juga. Tapi ya asli sih, emang Al-Quran sekeren itu ya. Aku juga jadi banyak belajar dari 2 ayat yang disampaikan Zahra dan Zainina. Kalau Allah pengen banget hambanya tenang, asal ngikutin suratan cintanya yang ada dalam Al-Quran. Jadi tuh gak usah gelisah, karena semuanya udah Allah rencanakan. Dan gak usah gelisah, karena Allah udah siapin banyak ampunan. Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Yakin mau jauh sama Al-Quran? Mungkin cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.